Apa kabar Sobat Gabut? Jumpa lagi bareng Mr. Admin di channel khusus para pencinta film galau. And buat para pendatang baru yang baru kenal channel ini, subscribe dulu ya. Oke, hari ini, Mr. Admin bakalan ulas tuntas film yang judulnya Istri Cantik Merawat Mertua yang Sakit. Nah, pertama-tama, kita kenalan dulu sama pemerannya ya. Sang istri diperanin sama Mbak Cantik, Yuna Hayashi. Buat aktornya ada bapak sesepuh film galau yaitu Toru Ozawa. Nah, buat aktor yang lain admin kagak nemu biodatanya. Mungkin pendatang baru jadi belum ada biodatanya. Sorry ya Sobat Galau. Kalau buat kodenya, nanti admin kasih pas lagi bahas filmnya, jadi tonton sampai habis ya. Oke Sobat Galau, kita mulai bahas filmnya, tapi like dulu videonya dan subscribe channelnya biar admin tambah semangat. Jadi begini ceritanya. Yuna, seorang wanita Jepang berusia 27 tahun, baru saja menikah dengan Hiroshi, pria yang dikenalnya sejak masa kuliah. Setelah pernikahan mereka yang sederhana namun penuh makna, Yuna bersiap untuk memulai hidup baru di rumah suaminya. Rumah itu terletak di sebuah desa kecil yang asri, dikelilingi oleh pegunungan dan ladang hijau yang menyejukkan mata. Setiap sudut desa menawarkan pemandangan yang menenangkan, dengan suara aliran sungai yang mengalir lembut menambah suasana damai. Yuna merasa gugup dan bersemangat saat mobil yang ditumpanginya memasuki pekarangan rumah keluarga Hiroshi. Rumah kayu tradisional Jepang itu tampak kokoh dan terawat, dengan taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga musim semi yang bermekaran. Di dalamnya, ayah mertua Yuna, Tuan Nakamura, sudah menunggu dengan senyum hangat meskipun tangannya masih dibalut perban akibat kecelakaan baru-baru ini. "Selamat datang, Yuna," sapa Tuan Nakamura dengan suara lembut. "Terima kasih sudah bersedia tinggal dan merawat kami." Yuna membungkuk hormat, merasa terhormat bisa menjadi bagian dari keluarga ini. "Terima kasih sudah menerima saya, Ayah," jawabnya dengan tulus. Ia merasa lega melihat senyum tulus yang terpancar dari wajah Tuan Nakamura. Di malam pertama Yuna di rumah baru, saat makan malam, Hiroshi bercerita tentang kecelakaan yang menimpa ayahnya. Ayah jatuh saat mencoba memperbaiki atap rumah. Untungnya, hanya tangan kanannya yang terluka. Tapi sekarang, ia kesulitan melakukan pekerjaan sehari-hari, jelas Hiroshi sambil menyuapkan nasi. Yuna mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa simpati dan bertekad untuk membantu semampunya. "Jangan khawatir, Ayah. Saya akan membantu semua pekerjaan rumah. Semoga tangan Ayah cepat sembuh," katanya dengan senyum menenangkan. Yuna tahu bahwa kebersamaan dan dukungan adalah yang terpenting saat ini. Hari-hari berlalu dengan cepat. Yuna menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, belajar memasak hidangan favorit ayah mertuanya, dan merawat kebun kecil di halaman belakang. Setiap pagi, ia menemani Tuan Nakamura berjalan-jalan di sekitar desa untuk membantu mempercepat pemulihan tangannya. Jalan setapak di desa itu menawarkan pemandangan pegunungan yang megah, dan udara pagi yang sejuk menambah semangat Yuna untuk menjalani hari. Di sela-sela kesibukan sehari-hari, Yuna dan Tuan Nakamura sering berbincang tentang masa lalu. Tuan Nakamura bercerita tentang kenangan bersama istri tercintanya yang sudah tiada, dan Yuna menceritakan impian dan harapannya untuk masa depan. Mereka berbagi tawa dan tangis, menciptakan ikatan yang semakin erat. Yuna merasa semakin nyaman dan diterima dalam keluarga ini. Ia merasa bahagia bisa merawat ayah mertuanya dan membuat suaminya bangga. Setiap malam, ia berbicara dengan Hiroshi tentang impian mereka dan rencana untuk masa depan, merangkai kebahagiaan kecil yang semakin lengkap. Suatu hari, saat membersihkan ruang penyimpanan yang berdebu, Yuna menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Rasa penasaran menggelitik hatinya, namun ia memutuskan untuk menanyakan tentang kotak itu kepada ayah mertuanya sebelum membukanya. "Ayah, saya menemukan ini di ruang penyimpanan. Apakah Ayah tahu isinya?" tanya Yuna sambil menunjukkan kotak tersebut. Tuan Nakamura menghela napas panjang, tatapannya menerawang sejenak. "Itu adalah kenangan masa lalu. Mungkin sekarang saatnya kamu mengetahuinya," katanya dengan nada lembut namun serius. Yuna membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat surat-surat usang, foto-foto lama, dan sebuah jurnal yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan keluarga Nakamura di masa lalu. Setiap halaman mengungkapkan cerita-cerita yang tak terduga, penuh dengan tantangan dan kebahagiaan yang dilalui oleh generasi sebelumnya. Dengan hati berdebar, Yuna membaca setiap kata dalam jurnal itu, menyadari bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai dengan bab baru yang penuh misteri dan pelajaran berharga.
Ia merasa bahwa setiap kenangan dalam kota itu menjadi jembatan untuk lebih memahami keluarga yang kini menjadi bagian dari hidupnya. Yuna tahu, petualangan ini akan membawanya pada penemuan diri dan cinta yang lebih dalam. Hari-hari berikutnya, Yuna tidak dapat berhenti memikirkan isi kotak itu. Ia menggali lebih dalam cerita-cerita dalam jurnal, menemukan kisah cinta yang membara antara ayah mertuanya dan almarhum istrinya. Mereka menghadapi banyak rintangan, namun tetap bersatu dalam cinta yang tulus dan abadi. Suatu malam, Yuna memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut kepada Tuan Nakamura tentang kenangan tersebut. Ayah, cerita-cerita dalam jurnal ini begitu menyentuh. Saya merasa terinspirasi oleh cinta ayah dan ibu, ucap Yuna dengan suara lembut. Tuan Nakamura tersenyum penuh kebanggaan. Ibumu adalah wanita yang luar biasa. Kami mengalami banyak hal bersama, dan setiap kenangan adalah pelajaran berharga. Saya berharap kamu dan Hiroshi juga dapat menemukan kebahagiaan seperti yang kami alami, katanya dengan mata berbinar. Yuna merasa terharu, semakin memahami kekuatan cinta sejati yang menjadi dasar keluarga ini. Ia bertekad untuk menjaga warisan tersebut dan menciptakan kenangan indah bersama Hiroshi. Seiring berjalannya waktu, Yuna menghadapi tantangan baru dalam mengelola rumah tangga dan merawat ayah mertuanya. Namun, setiap kesulitan membuatnya semakin kuat dan mandiri. Ia belajar banyak dari pengalaman dan nasihat Tuan Nakamura, yang selalu memberikan dukungan dan dorongan. Di tengah kesibukan, Yuna dan Hiroshi merencanakan untuk memperbarui rumah mereka agar lebih nyaman dan fungsional. Mereka bekerja sama, menanamkan cinta dan usaha dalam setiap detail. Proyek ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan mereka, mengingatkan pada nilai-nilai kebersamaan yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Setelah beberapa bulan, tangan Tuan Nakamura mulai pulih sepenuhnya. Yuna merasa lega dan bahagia melihat ayah mertuanya kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Di malam yang tenang, saat keluarga berkumpul, Tuan Nakamura memberikan restunya kepada Yuna dan Hiroshi untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Jangan pernah melupakan cinta dan pengorbanan yang telah kita lalui. Masa depan adalah milik kalian, dan saya percaya kalian akan menjalaninya dengan penuh cinta dan kebahagiaan, nasihat Tuan Nakamura dengan bijak. Yuna dan Hiroshi saling menggenggam tangan, merasa siap menghadapi masa depan bersama. Mereka tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, namun dengan cinta dan kebersamaan, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Bab baru dalam hidup mereka pun dimulai, penuh dengan harapan dan impian yang siap diwujudkan. Gimana filmnya, seru kan? Nah buat kalian para pencinta film galau, kode yang kalian cari. Ada di deskripsi, cari aja di situ, admin yakin ada. Kalau gitu kita sudahi aja dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Udah pada subscribe belum? Kalau belum subscribe ya. And share videonya oke.